Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Reksa. Kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis, konsep dan implementasinya. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti ada istiadat atau kebiasaan. Nah, dari sisi terminologi juga dikatakan sebagai moralitas. Adapun pendekatan ini berasal dari bahasa Latin yang disebut mos, merupakan bentuk jamak dari mores yang diartikan sebagai adat atau kebiasaan. Selain itu, etika ini juga dalam bahasa Arab disebut sebagai al-khuluq atau istilah jamak dari al-akhlaq yang diartikan sebagai kebiasaan manusia yang baik, mulia, dan diutamakan. Secara umum, istilah bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan ataupun rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui baik itu hal-hal yang benar maupun hal yang salah agar dapat melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mengapa bisnis perlu etika? Karena di sini bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit atau keuntungan, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Agar apa? Agar tidak mengorbankan hidup banyak orang, sehingga di situ masyarakat sekitar pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis ini dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, atau di sini juga bisa disebut dengan saling berinteraksi, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan juga tindakan manusia dalam berhubungan berbisnis satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga bisnis ini dilakukan dalam persaingan yang ketat. Maka dalam hal ini, orang-orang yang bersaing dengan memperhatikan etika, maka bisa bersaing secara sehat dengan memperhatikan norma-norma etis. Semakin orang itu melakukan bisnisnya dengan secara profesional, maka orang itu akan menang. Ada beberapa macam teori etika, diantaranya yaitu teori hak, yang mana teori hak ini merupakan teori yang banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Misalnya, konsumen berhak atas produk yang sehat serta aman dan juga sesuai dengan harapannya ketika ia membelinya. Harapannya apa ya? Harapannya ketika membeli produk itu dia akan semakin sehat. Nah, inilah yang disebut dengan etika bisnis dari segi hak. Kemudian ada yang namanya teori keutamaan, yang mana teori ini dicetuskan oleh Aristoteles. Teori ini memandang sikap atau akhlak seseorang. Nah, yang dinilai adalah akhlak dan sikap seseorang. Ada 6 prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Nah, sangat penting untuk memberikan informasi yang sesuai dan tidak melakukan penipuan pada konsumen, sehingga di sini bisnis dapat dipercaya dan semakin berkembang dengan secara maksimal. Maka dari itu perlu dengan adanya kejujuran ini. Dan juga ada prinsip keadilan. Pelaku bisnis harus dapat berlaku adil dalam menjalankan bisnisnya. Nah, hal ini berlaku baik di dalam hubungan eksternal maupun di dalam hubungan internal pada bisnis.
Kemudian yang ketiga ada prinsip saling menguntungkan. Nah, dalam berbisnis, semua pihak harus sama-sama menerima manfaat seperti yang diharapkan. Nah, barulah bisnis ini dapat berjalan dengan baik dan optimal. Prinsip otonomi merupakan salah satu dari prinsip etika bisnis. Nah, prinsip ini harus dijalankan sebab mempengaruhi aturan seluruh keputusan dan langkah bisnis yang diambil supaya sejalan dengan apa yang menjadi target serta tujuan daripada bisnis tersebut. Yang kelima itu ada prinsip kesetiaan. Sangat penting melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut, sehingga nantinya konsumen ini akan setia pada produk maupun jasa yang ditawarkan. Nah, dengan demikian perusahaan juga akan berkembang lebih cepat dan lebih baik. Karena apa? Karena sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada prinsip integritas moral. Nah, menjalankan bisnis akan berlandaskan pada hal-hal yang positif dan baik jika bisnis ini berfokus pada menjunjung tinggi moral dengan baik. Nah, semakin perusahaan itu menjunjung tinggi integritas moral, menjunjung tinggi moral dengan baik, maka perusahaan itu akan berjalan dengan positif. Dalam pandangan perspektif Islam, maka prinsip etika bisnis ini harus diperhatikan dalam beberapa hal. Di antaranya yaitu tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Kemudian perlu memperhatikan keseimbangan atau kesejajaran yang mana di situ tertera di dalam surat An-Nahl ayat 90. Kemudian perlu juga memperhatikan kehendak bebas, yang mana di sini bebas berpendapat, tetapi di sini harus sesuai dengan aturan Islam, yang mana itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Dan juga terakhir harus memperhatikan prinsip bertanggung jawab. Maka seorang pebisnis harus bisa bertanggung jawab. Nah, hal ini di dalam perspektif Islam itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Implementasi etika bisnis di perusahaan. Nah, di sini ketika etika bisnis dapat dijalankan dengan baik dan juga budaya perusahaan juga dapat dipraktekkan, maka di sini akan menghasilkan core value dari perusahaan tersebut. Nah, saya di sini mengambil contoh core value yang ada di BUMN, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ketika ini semua dijalankan, maka value dari perusahaan tersebut akan tinggi dan juga akan semakin dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Etika bisnis Islam. Nah, Islam sangat menaruh perhatian kepada etika, yang mana di dalam etika ini ada suatu hadis dikatakan bahwa al-adabu fawqal ilmi, yang mana adab itu di atas ilmu. Seseorang juga dikatakan memiliki ilmu yang baik jika seseorang itu juga memiliki adab yang baik. Nah, di sini ada satu surat yang menjelaskan tentang adab atau etika, yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 1-5 ini, di mana Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabatnya pada saat itu dihimbau untuk dilarang meninggikan suara ketika berbicara dengan Rasul. Termasuk perilaku etis dalam Islam yaitu menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram, menjauhi unsur penipuan, melakukan jual beli yang halal,
berlaku adil, jujur, menepati janji, juga menuliskan transaksi yang tidak tunai, juga harus bisa sepakat, dan juga kemudian meninggalkan bisnis yang ketika waktu sholat dan membayar zakat. Termasuk perilaku tidak etis dalam Islam, yaitu mengambil riba, melakukan penipuan, mengambil harta orang lain tanpa hak, berlaku curang, menimbun dagangan, melakukan praktek monopoli, melakukan praktek khianat, juga bersumpah palsu, menyaingi penjualan dan penawaran, serta berspekulasi perilaku bisnis halal. Dari semua materi yang sudah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata saja, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis, sehingga bisnis yang kita jalankan ini selain mendapatkan keuntungan juga bermanfaat bagi sekitar dan mengandung keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi etika bisnis, konsep dan implementasinya dari saya, dan semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.